kami dari kelompok 6 Geofisika yang beranggotakan Saya Kaifar Rupiah dengan NPM F1H02304. Saya Trisna dengan NPM F1H023042. Saya Azara Masita dengan NPM F1H0230006. Saya Elsa Surya dengan NPM F1H023014. Saya Muhammad Abdillah Fahri dengan NPM 023050. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai geomagnetik dan paleomagnetisme yang dari mata kuliah geodinamika. Perkenalkan, nama saya Siti Saro. Di sini saya akan menjadi moderator dan diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk diskusi yang berjudul geomagnetisme dan paleomagnetisme, di mana ini merupakan judul dari presentasi untuk kelompok 6. Pada kelompok 6, silakan. Geomagnetisme adalah studi tentang medan magnet bumi. Geomagnetisme berasal dari Tiongkok atau Yunani kuno, tempat sifat-sifat magnet alami pertama kali dikenal. Geomagnetisme sebagai ilmu berkembang melalui berbagai pengamatan dan kemudian oleh teori elektromagnetisme yang dirumuskan pada abad ke-19. Medan magnet saat ini diamati oleh observatorium magnetik, survei, dan satelit magnetik. Paleomagnetisme yang mempelajari magnetisasi remanen dalam batuan dan sedimen untuk menyimpulkan medan magnet zaman kuno telah sangat memperluas rentang waktu yang dicampur oleh pengamatan. Dengan metode ini kita dapat melacak apa yang tidak kita lihat di medan magnet saat ini, yaitu pembalikan magnetik dan pengembaraan kutub. Eksplorasi benda-benda tata surya dengan pesawat ruang angkasa membuka kemungkinan yang menarik untuk mengamati medan magnet di planet dan satelit. Nah, apa sih geomagnetisme itu? Geomagnetisme adalah cabang ilmu yang mempelajari medan magnet bumi. Medan magnet bumi disebabkan oleh pergerakan besi cair di inti bumi. Paleomagnetisme adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat kemagnetan bumi yang merekam dalam bantuan pada waktu pembentukannya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan pada kali ini. Saya akan menjelaskan sama Anda. Pertama itu nabla.d dengan rho. Hukum Gauss menurut listrik menjelaskan bahwa medan listrik muncul dari muatan. Jika tidak ada muatan, berarti tidak ada divergensi medan listrik. Selanjutnya itu nabla.w dengan nol, yaitu hukum Gauss untuk magnet. Berbeda dengan listrik, magnet tidak punya titik dasar, tidak ada muatan magnet. Karena itu, garis medan magnet selalu membentuk kutub. Selanjutnya, nabla cross E sama dengan minus do B per do T, yaitu hukum Faraday yang menjelaskan jika medan magnet berubah akan muncul medan listrik yang melipat. Ini prinsip dasar pembangkit listrik. Selanjutnya, nabla cross H sama dengan J plus do D per do T, yaitu hukum Ampere yang menjelaskan tidak hanya arus listrik, perubahan medan listrik pun bisa menghasilkan medan magnet. Tanpa istilah tambahan ini, gelombang elektromagnetik tidak mungkin dimodelkan. Geomagnetisme. Gambar ini menjelaskan asal-usul medan magnet bumi, yaitu yang ada di sisi kiri, dan bentuk medan magnet itu sendiri yang berada di sisi kanan. Medan magnet ini membentang dari interior bumi hingga ke ruang angkasa di sekitarnya. Dapat dia berinteraksi dengan angin matahari, aliran partikel bermatahari menurut mengalir dari matahari. Interaksi antara angin,
matahari dan medan magnet bumi menghasilkan banyak fenomena menarik seperti cahaya utara dan cahaya selatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas saya. Baik, selanjutnya paleomagnetisme. Pada gambar ini mengilustrasikan bukti kunci untuk teori perluasan dasar samudra, seawall spreading, dan tektonik lempeng, plate tektonik. Menggunakan catatan medan magnet bumi yang terawetkan dalam batuan dasar samudra. Pada gambar ini, di bagian atas gambar, yaitu dalam keadaan 2 juta tahun lalu, batuan yang baru terbentuk memiliki polaritas normal ditandai dengan simbol plus atau warna sudut terang. Yang kedua, itu di bagian tengah gambar, itu terbentuk 1,5 juta tahun yang lalu. Dasar laut telah memuai batuan yang terbentuk di 2 juta tahun lalu telah bergerak menjauhi dari pusat. Batuan yang terbentuk pada saat ini mengalami polaritas terbalik, ditandai dengan simbol min. Pola ini simetris di kedua sisi lingkungan. Lalu pada kondisi yang saat ini, dasar laut terus memuai, batuan yang lebih tua bergerak semakin jauh. Batuan yang terbentuk saat ini kembali merekam polaritas normal. Lalu, sifat-sifat kemagnetan bumi. Pusat medan magnet. Medan magnet bumi dihasilkan oleh pergerakan besi cair panas di inti luar bumi yang bertindak seperti dinamo raksasa. Yang kedua, kutub magnetik. Kutub utara magnet bumi berada di dekat kutub selatan geografis dan kutub selatan magnet bumi berada di dekat kutub utara geografis. Lalu, ada medan magnetik dan deklinasi. Karena kutub geografis dan kutub magnetik tidak sejajar, jarum kompas tidak selalu menunjuk persis ke utara geografis. Penyimpangan ini disebut sudut deklinasi. Sudut inklinasi. Garis medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan horizontal bumi, sehingga jarum kompas bisa menyimpang ke atas atau ke bawah. Sudut kemiringan ini disebut sudut inklinasi. Baik, di sini terdapat 4 sifat-sifat kemagnetan batuan, yaitu yang pertama ada diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik, dan ferimagnetik. Nah, untuk diamagnetik ini sendiri yang dikategorikan sebagai diamagnetik apabila itu memiliki nilai suseptibilitas yang negatif, yang berarti intensitas imbasan batuan atau mineral itu memberikan efek magnet lemah dan mengarah berlawanan terhadap gaya magnet tersebut. Lalu yang kedua ada paramagnetik. Nah, batuan atau mineral paramagnetik ini memiliki nilai suseptibilitas yang positif dan akan terus mengecil sesuai dengan menurunnya suhu. Lalu yang ketiga ada ferromagnetik. Nah, untuk atom-atom dalam bahan ferromagnetik ini memiliki momen magnet dan interaksi antara atom-atom tetangganya itu begitu kuat, sehingga momen semua atom dalam satu daerah itu mengarah sesuai dengan medan magnet luar yang diimbaskan. Kemudian yang keempat ada ferimagnetik. Nah, bahan-bahan dikatakan ferimagnetik apabila momen magnet ini pada dua daerah magnet itu saling berlawanan arah satu terhadap lainnya. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari geomagnetik. Yang untuk kelebihannya itu yang pertama ada perisai pelindung dari radiasi, yang kedua ada alat navigasi global, yang ketiga ada catatan sejarah geologi. Nah, untuk perisai pelindung dari radiasi itu medan magnet bumi ini membelokkan partikel berenergi tinggi dari angin matahari dan sinar kosmik sehingga mencegah atmosfer terkikis. Lalu yang kedua ada alat navigasi global. Nah, medan magnet adalah dasar kerja dari kompas magnetik yang menjadi instrumen navigasi esensial bagi manusia dalam pelayaran dan penerbangan. Yang ketiga yaitu ada catatan sejarah geologi.
Medan magnet yang terekam dalam batuan purba atau paleomagnetisme memberikan bukti kunci untuk teori perluasan dasar samudra dan tektonik lempeng. Lalu untuk kekurangannya itu yang pertama ada kelemahan dan pembalikan kutub atau reversal. Yang kedua ada ambigu dan interpretasi sulit. Dan yang ketiga ada gangguan teknologi modern. Nah, untuk kelemahan dan pembalikan kutub atau reversal itu, medan magnet bumi kadang melemah sebelum terjadi pembalikan kutub. Antara utara dan selatan itu bertukar tempat. Saat medan magnet itu melemah, perlindungan magnetosfer terhadap radiasi luar angkasa berkurang, sehingga lebih banyak radiasi yang mencapai permukaan bumi. Lalu yang kedua, ambigu dan interpretasi sulit. Anomali magnetik itu bisa berasal dari banyak sumber berbeda, sehingga sulit menentukan penyebabnya tanpa dukungan data biologi atau geofisika lain. Yang terakhir yaitu gangguan teknologi modern. Nah, fluktuasi mendadak pada medan magnet itu disebabkan oleh badai matahari, sehingga dapat menginduksi arus listrik yang besar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam untuk pelajaran yang ini, yaitu kekurangan dan kelebihan paleomagnetisme. Mulai dari kelebihan yang pertama, yaitu bahwa paleomagnetisme dapat memberikan bukti yang sangat penting dalam teori tektonik lempeng. Dari pola magnetisasi yang terekam pada batuan, kita bisa mengetahui pergerakan relatif lempeng selama jutaan tahun. Ini dapat sangat membantu menjelaskan proses seperti penyebaran dasar samudra serta pergeseran benua. Selain itu, kelebihan yang kedua yaitu paleomagnetisme juga digunakan dalam penentuan umur relatif batuan melalui magnetostratigrafi. Dengan membandingkan pola pembalikan kutub magnet bumi yang terekam pada batuan, kita dapat menempatkan satuan batuan dalam urutan waktu yang lebih akurat. Kelebihan yang ketiga yaitu metode ini juga memiliki peran penting dalam melakukan rekonstruksi paleogeografi. Arah dan kemiringan magnetisasi purba dalam batuan dapat menunjukkan posisi lintang suatu benua atau wilayah di masa lalu. Dengan begitu, kita dapat mengetahui bagaimana berubahnya suatu lokasi dari waktu ke waktu. Untuk kekurangannya, yang pertama adalah bahwa metode ini hanya dapat digunakan apabila batuan tersebut mengandung mineral yang bersifat magnetik seperti magnetit atau hematit. Jika kandungannya terlalu kecil, data yang diperoleh menjadi kurang dapat diandalkan. Kekurangan yang kedua yaitu pemagnetan ulang atau overprinting. Batuan juga dapat mengalami pemagnetan ulang atau overprinting. Artinya, magnetisasi asli dapat terganggu oleh proses geologi berikutnya, seperti pemanasan, metamorfisme, atau aktivitas hidrotermal. Ini dapat membuat interpretasi lebih sulit. Kekurangan yang ketiga yaitu tidak dapat menentukan garis busur. Paleomagnetisme tidak dapat menentukan posisi garis bujur secara langsung. Informasi magnetik batuan hanya memberikan data tentang lintang paleogeografi, sehingga rekonstruksi gerakan timur barat memerlukan data tambahan dari metode lain. Peran geomagnetisme dalam geodinamika. Peran yang pertama yaitu memahami dinamika inti bumi atau geodinamo. Geomagnetisme berperan penting dalam memahami proses geodinamo, yaitu mekanisme pembangkitan medan magnet bumi yang terjadi di inti luar. Medan magnet yang kita amati di permukaan merupakan hasil gerakan fluida konduktif di inti luar bumi. Dengan mempelajari variasi dan perubahan medan magnet, kita dapat memperoleh informasi mengenai perilaku aliran di inti serta dinamika internal bumi yang tidak dapat diamati secara langsung. Perannya yang kedua yaitu dalam menganalisis hubungan antara inti, mantel, dan permukaan. Analisis geomagnetik juga membantu mengungkap hubungan antara inti, mantel, dan permukaan bumi. Perubahan medan magnet dapat memberikan petunjuk tentang interaksi termal maupun mekanik antara lapisan-lapisan ini. Dengan demikian,
Geomagnetisme berperan sebagai salah satu cara untuk memahami bagaimana proses di bagian dalam bumi dapat memengaruhi aktivitas geologi di permukaannya. Peran yang ketiga yaitu metode eksplorasi geodinamik. Geomagnetisme juga digunakan sebagai metode dalam eksplorasi geodinamika. Variasi medan magnet lokal maupun regional dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan seperti patahan, intrusi magma, ataupun batas litologi. Metode ini sering dipadukan dengan data geofisika lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang struktur dan evolusi geologi suatu wilayah. Masuk ke bagian peran paleomagnetisme dalam geodinamika. Peran yang pertama yaitu paleomagnetisme merupakan salah satu bukti utama yang mendukung teori tektonik lempeng. Pola pembalikan medan magnet yang terekam pada batuan samudra menunjukkan proses penyebaran atau perluasan dasar samudra atau yang biasa disebut dengan circular spreading. Dengan data ini juga membantu menjelaskan bagaimana lempeng bergerak, bertumbukan, serta mengalami pemisahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, paleomagnetisme menjadi fondasi penting dalam memahami dinamika benua dan samudra. Peran yang kedua yaitu menghitung rotasi dan perpindahan benua. Selain itu, paleomagnetisme dapat digunakan untuk menghitung rotasi dan perpindahan benua secara kuantitatif. Arah magnetisasi purba yang terekam pada batuan dapat menggambarkan posisi lintang dan orientasi waktu benua di masa lalu. Dengan membalikan data-data ini, maka rekonstruksi bagaimana benua bergerak di masa lalu dapat dilakukan. Peran yang ketiga yaitu magnetostratigrafi untuk penanggalan. Paleomagnetisme juga berperan dalam magnetostratigrafi, yaitu metode penentuan relatif berdasarkan pola pembalikan unsur magnet bumi yang terekam dalam stratigrafi batuan. Metode ini memungkinkan penanggalan yang lebih presisi, terutama pada sedimen yang tidak mengandung fosil atau mineral radioaktif. Dengan demikian, magnetostratigrafi menjadi alat penting dalam merekonstruksikan sejarah geologi suatu wilayah. Sekian dari saya balikan ke moderator. Jadi ini adalah sesi kita memasuki sesi tanya jawab. Sesi pertama ialah tiga orang pertama. Jadi kami dengan tiga silakan menanyakan 1, 2, 3. Baik. Kata Pak Putri karena tadi udah jadi 3. Kan saya Jumeta Jaya dan tadi kan dalam PPT peran magnetisme itu dalam geodinamika itu salah satunya adalah memahami dinamika di bumi atau geodinamika. Jadi tadi geodinamika itu berasal dari pergerakan besi cair di inti luar. Yang menjadi pertanyaannya, jelaskan lebih spesifik mekanisme fisik apa yang membuat arus konveksi tersebut menghasilkan medan magnet yang stabil. Baik, perkenalkan nama saya Sita Pusarusini. Saya ini bertanya kepada kelompok merah. Apakah paleomagnetisme pada lempeng benua dan lempeng samudra itu berbeda? Jika iya, jelaskan faktor-faktor yang membedakannya. Perkenalkan, nama saya Randy Suta Barat dari kelompok fisika yang bertanya kepada kelompok A. Pertanyaan saya, saat membalikkan kutub membuat kekuatan medan magnet bumi turun hingga hanya tersisa sebagian kecil dari kondisi normalnya. Kira-kira presentase kelemahannya itu dan bagaimana kelemahan tersebut mempengaruhi kemampuan batuan baru untuk merekam jejak magnet saat batuan itu mendingin. Baiklah, tadi pertanyaannya itu dalam PPT disebutkan bahwa geodinamika berasal dari pergerakan besi cair di inti luar. Nah, pertanyaannya itu jelaskan lebih spesifik mekanisme fisik apa yang membuat arus konveksi tersebut menghasilkan medan magnet yang stabil. Medan magnet bumi terbentuk karena besi cair di inti luar bergerak naik turun akibat perbedaan panas.
Karena fluida ini bersifat konduktif, setiap pergerakannya otomatis membangkitkan arus listrik yang kemudian menghasilkan medan magnet. Rotasi bumi membuat aliran besi cair tersebut tidak bergerak acak, tetapi tersusun dalam pola berputar yang stabil. Pola aliran yang teratur inilah yang menjaga medan magnet tetap berbentuk dipol dan tidak cepat berubah. Selain itu, konduktivitas listrik yang sangat tinggi pada inti luar membuat medan magnet yang terbentuk tidak mudah hilang, sehingga dapat terus dipertahankan dalam jangka waktu yang sangat lama. Apakah paleomagnetisme pada efek kedua dan samudra berbeda? Jika iya, jelaskan faktor yang utama. Jadi, untuk paleomagnetisme pada benua dan samudra memang memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya itu terutama muncul karena perbedaan jenis batuan benua, proses pembentukannya, dan fungsi geologinya. Untuk faktor-faktor pada jenis batuan kan batuan benua itu umumnya bersifat kalsit hingga intermedier seperti granit atau sedimen yang tidak selalu kaya mineral magnetik. Sedangkan pada batuan samudra umumnya itu berupa basal yang memiliki kandungan mineral magnetik yang lebih tinggi seperti pada magnetit. Hal ini membuat rekaman paleomagnetis ini di dasar samudra seringkali lebih jelas dan konsisten. Lalu untuk proses pembentukannya pada benua, magnetisasi dapat mengalami gangguan oleh proses tektonik, metamorfisme atau pemanasan ulang sehingga terjadi overheating. Di samudra, batuan itu dihasilkan oleh pendinginan lava secara kontinu dan relatif cepat, sehingga pada pola paleomagnetismenya ini lebih teratur. Pola ini menghasilkan garis-garis simetris di kedua sisi metamorfisme plate. Lalu yang ketiga ada kecepatan pada pola tektonik. Nah, benua bergerak lebih kompleks, misalnya melalui rotasi, tumpukan atau pergeseran. Sedangkan pada samudra, pergerakan tektonik terutama terlihat melalui penyebaran dasar samudra atau siklus Rayleigh, sehingga pola paleomagnetismenya itu lebih mudah diinterpretasi untuk rekonstruksi gerakan lempeng. Jelas apa masih ada sampannya? Dunia ternyata dibilang saat membalikan kutub membuat kekuatan medan magnet bumi timur hingga hanya tersisa sebagian kecil dari kondisi yang normal. Beberapa kegiatan rotasi perumahan disebut mempengaruhi kemampuan batuan baru untuk merekam jejak magnet saat batuan itu dingin. Serta apa yang dapat kita pelajari tentang dinamika individual dari saat kebalikan kutub, medan magnet bumi melemah drastis hingga hanya 5% sampai 20% dari kekuatannya. Meskipun melemah, otot baru masih mampu merekam medan magnet medan melalui TRF, tetapi intensitas perkaliman lebih lemah, lebih bisik, dan arah magnetnya bisa berubah untuk dinamika magnet yang tidak stabil. Ternyata paleomagnetik selama kasus ini menunjukkan bahwa di inti luar lalu konveksi menjadi jauh lebih turbulent. Medan dipol, runtuh, dan model dipol untuk dominasi sebelum sistem geodinamo akhirnya kembali membentuk dipol baru. Dengan kata lain, rekaman ini memberi kita langsung ke proses reorganisasi medan magnet yang bisa menunjukkan bahwa
besar dalam pola aliran besar aliran besi cair dengan timbal. Jadi apa sesi yang pertama bagi kan sesi